Tiga pemilik kosmetik skincare yang mengandung bahan kimia berbahaya ditetapkan sebagai tersangka di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, polisi menyita ratusan produk kosmetik ilegal dari 3 tempat berbeda. Polisi dan BPOM Makassar menyita ratusan kosmetik dari 6 produk yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya. 6 jenis produk diamankan di 3 tempat, 1 diantaranya memiliki 2 jenis skincare yang positif merkuri. Setelah melakukan uji laboratorium dan memeriksa sejumlah saksi serta keterangan ahli, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menetapkan 3 pemilik kosmetik ini sebagai tersangka. Karena tergantung lokus deliktinya ya. Lokus delikti yang mana skincare yang kita datangi itu yang positif, seperti itu aja. Kemarin ada 6 tadi. Ada 6 tapi 3 tempat aja yang. Itu 3 tempat di mana saja? 3 tempat, kemudian ada 1 tempat itu yang ada yang 2 jenis positifnya seperti itu. Bila terbukti bersalah, para tersangka akan dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Polisi pun menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan bijak dalam memilih produk kecantikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Busa yang diduga tumpahan limbah terekam warga di Jalan Raya Narogong, Kampung Kedep, Desa Telanjung Udik, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya pengendara motor harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan licin. Selain itu, busa juga menimbulkan bau yang menyengat. Diduga kuat asal busa dari tumpahan cairan anti api untuk alat pemadam kebakaran yang meluber hingga ke jalan. Namun pihak perusahaan belum memberikan keterangan dengan alasan manajemen masih melakukan rapat. Beruntung tumpahan busa tak berlangsung lama lantaran terguyur hujan. Selain itu tidak ada pengendara yang mengalami kecelakaan, tinggal bau menyengat sabun yang mengganggu warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Melalui gorong-gorong saluran air inilah 7 tahanan Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat melarikan diri. Beton saluran air yang berada di halaman belakang dijebol agar para tahanan bisa kabur menuju arah samping luar rutan. Para tahanan kasus narkoba ini kabur sekitar pukul 7.50 Selasa pagi saat pergantian shift antara regu jaga malam dengan pagi. Petugas curiga setelah pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam. Mereka menjebol teralis ventilasi kamar dan keluar dengan merangkak melewati gorong-gorong saluran air. Ketujuh tahanan tersebut adalah Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, dan Mary Janwar. 6 orang berstatus terpidana dan 1 orang lainnya telah menjadi narapidana. Ada 1 yang sudah menjadi narapidana dan 6 orang itu masih dalam status terpidana. Dan dari antara mereka ini ada beberapa yang sudah melakukan perbuatan lebih dari 1 kali, artinya itu dari narkotik sedang diproses untuk kasus TPP. Tim Inafis Polres Jakarta Pusat olah TKP dengan memeriksa teralis jendela dan beton penutup saluran air yang dibobol hingga menyisir gorong-gorong tempat keluar para narapidana. Ketujuh tahanan yang kabur dihimbau untuk segera menyerahkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan pemotor dan mobil terjebak kemacetan hingga masuk ke jalur Transjakarta di Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Tak ingin jalannya terhambat, sejumlah pemotor nekat membongkar separator agar bisa keluar dari jalur Transjakarta. Warga mengaku aksi ini sering terjadi terutama saat jam berangkat kerja. Karena kondisi Jalan Daan Mogot kerap macet pada pagi hari, sehingga banyak yang nekat masuk ke jalur Transjakarta. Sementara terhambatnya arus lalu lintas itu karena adanya putaran balik tak jauh dari halte. Meski kerap dijaga, para pengguna jalan selalu memanfaatkan kelengahan petugas yang berjaga di jalur Transjakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. CCTV merekam aksi pencurian yang terjadi di SDN Pitara 2, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku dengan santai membobol pintu ruang guru.
Selama 30 menit, pelaku melancarkan aksinya dan berhasil membawa kabur 2 laptop serta uang tunai senilai Rp1.800.000. Menurut penjaga sekolah, aksi pencurian diketahui saat dirinya tiba dan melihat pintu dalam keadaan terbuka dan ada tanda bekas congkelan. Ya seperti biasa saya masuk ke sekolah, buka pintu kelas semua, pas sudah ruang guru udah terbuka. Kamu datang jam berapa? Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah telah melaporkan kasus pencurian ke aparat Polsek Pancoran Mas, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pria dihakimi dan diikat warga karena terpergok mencuri di kamar kontrakan kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di Durensawit, Jakarta Timur, pemuda mabuk nekat mencuri di sebuah warung. Warga mengamankan seorang pelaku pencurian usai beraksi di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Warga yang geram dengan aksi pencurian ini sengaja mengikat pelaku dengan tambang agar tidak kabur. Aksi pencurian bermula saat pelaku berboncengan dengan rekannya menggunakan motor. Tiba di lokasi, pelaku beraksi dengan membuka kamar kontrakan menggunakan kunci serep. Pelaku sempat menggasak uang senilai Rp600.000 dari dalam kamar. Saat berkeliling, pelaku terlihat oleh warga hingga diteriaki dan ditangkap. Dia ternyata bawa kunci serep, Pak. Ada 6 kunci serepnya. Oh, banyak ya? Udah saya serahin ke kantor polisi sebagai barang buktinya gitu. Berarti dia spesialis ini ya? Spesialis, kata polisi juga dia udah keluar masuk. Oh, residivis. Jadi udah beberapa kali keluar masuk penjara kasus kayak begitu. Ini orang ini lagi katanya. Pelaku digelandang ke Polsek Gunung Putri untuk diperiksa. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 6 kunci serep. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Wajah pemuda berinisial L ini babak belur usai dihakimi warga karena mencuri di warung kelontong Jalan Jaya Gas, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Aksi pencurian dilakukan pelaku saat pemilik toko tertidur lelap. Tetapi pencurian gagal setelah korban mendengar suara penutup warung ada yang membuka, lalu tangan pelaku masuk ke dalam. Pelaku yang diduga mabuk berjumlah 3 orang sempat melakukan perlawanan hingga pemilik warung berteriak. Warga yang mendengar teriakan segera berkumpul sementara 2 pelaku melarikan diri. Ini saya tidur di dalam nih, kalau buka, Ari masuk. Saya buka pelan-pelan, saya buka begini, kabur temennya. Terus saya kurangnya tuh 1-2 orang, terus dia udah mau kabur susah karena mabuk nih bocah. Saya tangkap di sini, saya pegang mau lawan, terus saya teriak. Usai ditangkap, pelaku dan pemilik warung dibawa ke Polsek Durensawit untuk diperiksa. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Berbekal rekaman kamera pengawas di pos keamanan pabrik, tim unit Resmo Polres Metro Bekasi meringkus pelaku begal karyawati di Jalan Irian, kawasan industri Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku dibekuk polisi di sebuah indekos di wilayah Cikarang. Dalam pelariannya, ia sempat berpindah-pindah tempat usai video aksi pembegalannya viral. Keterangan saksi dan dari informasi dari satpam yang kemarin membantu korban di sana. Ada kemungkinan pemain lama juga nih pelakunya? Kita belum bisa simpulkan itu. Ketangkapnya dia keluar daerah atau masih di Kabupaten Bekasi, Dan? Yang mana? Ini pelaku yang ketangkap. Pelaku ini masih di daerah Bekasi. Polisi menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Hingga kini polisi masih mengejar pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Cunaidi, iNews melaporkan. Puluhan warga mengepung dan mengeroyok seorang terduga pelaku penggelapan mobil rental di Jalan Gontang Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah mobil sedan yang dikendarainya menabrak sejumlah pengendara motor saat mencoba kabur dari kejaran pemilik rental mobil. Tak hanya menghakimi pelaku, massa yang geram juga merusak mobilnya yang merupakan mobil sewaan. Sebelumnya pemilik mobil rental melacak kendaraannya lantaran pelaku menolak dikonfirmasi padahal waktu rental sudah habis. Si pemakai kendaraan mobil rental
mengatakan kepada pihak yang pemilik mobil rental bahwasanya kita berganti pakai, bahwasanya kau turun dulu, nanti kau yang bawa mobil. Pada saat pemilik mobil rental turun, si pemakai mobil kendaraan tersebut melarikan diri sampai terjadinya pengejaran. Guna proses penyelidikan antara pemilik mobil dan pelaku masih dimediasi oleh aparat Polsek Tamalate. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMA mengalami kekerasan psikis dan verbal dari seorang wali murid di Surabaya, Jawa Timur. Korban dipaksa meminta maaf sambil bersujud dan menggonggong. Ini minta maaf. Minta maaf. Video amatir merekam saat seorang pria membentak seorang pelajar SMA berinisial ES di depan SMK 2 Gloria, Surabaya. ES dipaksa berlutut dan meminta maaf dengan cara bersujud. Bahkan pria tersebut menyuruh ES untuk menggonggong. Orang tua korban yang ada di lokasi hanya bisa pasrah sang anak diperlakukan tidak manusiawi. Diketahui peristiwa berawal dari candaan ES yang menyebut EMS memiliki rambut seperti anjing pudel. EMS yang merupakan siswa beda sekolah mendengar candaan tersebut dan melapor pada orang tuanya, Ivan Sugianto, hingga terjadi keributan di depan sekolah. Akibat kejadian ini, ES mengalami trauma dan ketakutan hingga menuntut keadilan. Saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Kini pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya. Sementara pihak sekolah memberi surat peringatan pertama pada ES lantaran dinilai menjadi pemicu permasalahan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang mak mengamuk dan memarahi petugas medis di ruang pelayanan bedah Rumah Sakit Umum Daerah Maijen H.A. Tholib, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi. Mak yang merupakan keluarga salah satu pasien ini menuding pihak rumah sakit tidak melakukan pelayanan dengan baik dan terkesan menunda-nunda tindakan operasi lantaran pasien mengalami pendarahan di jari tangan. Peristiwa berawal saat ibu pasien membawa anaknya yang terluka ke rumah sakit Minggu malam. Dokter jaga IGD pun menyarankan sang anak menjalani tindakan operasi. Namun hingga Senin siang tindakan operasi tak juga dilakukan. Saat ditanya pada perawat yang berjaga, keluarga malah diminta untuk membeli sejumlah obat dan kain kasa di apotek. Ibu harus beli obat dulu, oke. Apa yang mau dibeli? Ini ada suratnya, pergilah ngambil obat. Dia ini mempersulit kita, aku bilang. Disitulah kami timbul emosi. Anak saya sampai jam 12 tuh belum juga dioperasi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit atas peristiwa ini. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru agama tega mencabuli 6 muridnya yang masih di bawah umur di Bangka Belitung. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pelaku begal payudara babak belur dihajar warga. Polisi menangkap ZA di rumahnya di kawasan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Pria usia 44 tahun ini ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari orang tua korban. ZA mencabuli 6 muridnya yang masih di bawah umur, 5 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pelaku sudah berulang kali mencabuli korban di ruang perpustakaan. Usai melakukan aksi bejatnya, pelaku memberi uang mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah pada korban. Si anak itu melakukan onani di rumahnya. Jadi kita sama ibunya menanyakan. Nah, saat itu si anak tuh sambil nonton video porno, ditanyakan, loh, kamu belajar dari mana? Kayak gitu. Datang si anak diceritakan ya dari Pak Ustadz dan lainnya. Hingga kini ZA masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bangka. Polisi pun akan menggelar olah tempat kejadian perkara untuk melengkapi pemeriksaan.
Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana Ainus melaporkan. Seorang pemuda, IH, tak berkutik saat dihentikan wanita yang menjadi korban begal payudara di kawasan Center Point of Indonesia, Makassar. Bahkan, warga dan petugas keamanan yang datang sempat melayangkan bogem mentah hingga pelaku tak berdaya. Pelaku pun digelandang ke Polsek Tamalate untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya, pelaku nekat beraksi dengan meremas payudara korban YS dan IV saat lari pagi. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku sudah berulang kali melakukan aksinya. Atas nama inisial IH, karena kami masih melakukan penyelidikan itu. Jadi sudah diserahkan ke Polres ya? Untuk kami rencana akan serahkan ke Polres Makassar. Alasannya katanya begal yang perempuan. Kalau untuk motif itu kami masih dalami karena selalu ditanya, selalu dibilang kami jalan-jalan. Nah, kebetulan kalau pas ada kesempatan dilakukan itu ya terus. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yuswin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis remaja tega jual teman sendiri kepada pria hidung belang di Pekalongan, Jawa Tengah. Pelaku mengiming-imingi korban mendapatkan uang Rp400.000 sekali kencan. Siti alias Pesek hanya tertunduk saat ditangkap aparat Satreskrim Polres Pekalongan, Jawa Tengah atas kasus tindak pidana perdagangan orang. Wanita 19 tahun ini tega menjual teman wanitanya ke pria hidung belang melalui akun media sosial miliknya. Saat diperiksa, pelaku mengaku memasang tarif Rp600.000. Untuk sekali kencan, Siti mendapat keuntungan Rp200.000 sementara Rp400.000 diberikan kepada korban. Di Facebook terus minta WA, habis itu kan aku penyerangnya kan mau nyemak sama terus minta dicariin cewek. Tadinya adalah memperdagangkan korban sebagai perempuan sewaan ya, atau bahasa kerennya generasi Z itu open BO. Kini tersangka dijerat dengan pasal tentang pemberantasan TPPO dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda Rumah Sakit Ashifa Banjarharjo di Brebes, Jawa Tengah. Besarnya kobaran api membuat para pasien panik dan segera berupaya menyelamatkan diri. Kebakaran ini terjadi diduga akibat hubungan pendek arus listrik pada genset yang menyebabkan ledakan. Api pun membesar, melalap habis ruang genset, gudang, ruang laundry, serta kamar jenazah. Kobaran api baru bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam dengan menurunkan 8 mobil kebakaran. Salah satu karyawan melihat adanya api dari ruang genset. Dari gensetnya itu tersebut melalap api. Ada 4 ruangan, ada ruangan jenazah, kamar mayat, ada ruangan genset, ada laundry, terus satunya ada ruang gudang. Setelah api padam, lokasi kebakaran diberi garis polisi untuk keamanan. Sementara kasus kebakaran rumah sakit kini dalam penyelidikan Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Api cepat melalap 4 kios warung makan di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dini hari tadi. Diduga api pertama kali muncul dari kebocoran tabung gas salah satu warung saat pemilik tengah memasak untuk berjualan. Pemilik kios lainnya yang panik melihat api membesar dengan cepat mengeluarkan barang-barangnya agar tidak ikut terbakar. Sementara petugas Damkar Jakarta Utara berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas dengan menurunkan 8 unit mobil dan puluhan petugas. Tak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan jemaah diberangkatkan umroh ke Tanah Suci dalam satu pesawat. Ada 300 jemaah yang diberangkatkan Venture Travel pada program perdana umroh akbar satu pesawat.
Umroh akbar satu pesawat digelar PT Ventura Semesta Wisata Venture Travel dengan memberangkatkan 300 jemaah ke Tanah Suci. Dibagi dalam 5 kloter, umroh satu pesawat merupakan gebrakan baru yang dibuat Venture Travel. Tak hanya menyediakan paket ibadah umroh, Venture juga memberikan perjalanan religi ke kota Kairo, Mesir. Kita punya keunggulan yaitu Venture terpercaya, terbukti, recommended. Dan juga alhamdulillah Venture selalu memberikan harga-harga yang kompetitif, yang terjangkau untuk semua kaum. Kita satu pesawat ya, tapi kita mempergunakan airlines dari Egypt Airlines yang akhirnya kita nanti langsung ke Kairo dulu. Selain itu, Venture Travel menyediakan beberapa paket pilihan yang bisa dipilih oleh jemaah, diantaranya paket ekonomis, paket menengah, serta paket 5 star atau VIP. Dari Banten, Irfan Hardiansyah, Fakih Satrio, iNews melaporkan. 3 pelaku tindak pidana perdagangan orang digulung polisi. Para pelaku iming-iming 6 korban bekerja di luar negeri dengan gaji menggiurkan. Tiga orang pelaku perdagangan orang human trafficking ditangkap polisi dari apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. 3 pelaku terdiri dari 1 wanita dan 2 pria. Ketiganya berbagi peran saat menjalankan aksi, mulai dari DR melakukan perekrutan, DC yang mengurus keperluan korban, hingga AG yang bertugas mencari tempat penampungan. Hasil pemeriksaan sementara ada 6 korban yang semuanya diiming-imingi bisa bekerja cepat di negara Kurdistan sebagai pekerja rumah tangga dengan gaji yang fantastis. Tersangka DR diketahui merupakan WNI yang telah bekerja di Erbil Kurdistan selama 3 tahun dan setahun belakangan bekerja di agen Muhammad berdomisili di Erbil Kurdistan. Adapun rute penerbangan yang dipilih yaitu Bandara Soekarno-Hatta menuju Turki, ya, karena bebas visa. Akibat perbuatan ketiga pelaku dijerat pasal berlapis, Undang-Undang Pekerja Migran serta Undang-Undang TPPO dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito dicopot terkait dugaan uang damai kasus guru honorer Supriyani. Kedua pejabat tersebut masih jalani pemeriksaan Propam Polri terkait pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot dari jabatannya imbas uang damai kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di PN Adolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito Ibda Amiruddin juga ikut dicopot dan diperiksa Propam Polda Sultra. Saat ini Ibda Muhammad Idris menjadi Pama Bagian SDM Polres Konawe Selatan. Sementara jabatan Kapolsek diisi Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasiskum Polres Konawe Selatan. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Tidak. Kalau masalah itu bagusnya langsung diselesaikan. Tapi Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin diduga meminta uang sebesar 50 juta rupiah kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya. Sementara itu dalam persidangan pada 11 November 2024, penuntut umum Kajari Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtar Amiruddin, iNews melaporkan.